series webinar terkait dengan Praja Brata dan sudah masuk di aspek talent. Kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang talent management yang dilaksanakan oleh Kepala Departemen dan juga terkait dengan tenaga kependidikan yang disampaikan oleh manajer sumber daya. Maka hari ini kita ingin mendengar kisah-kisah inspiratif lah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sejawat yang lain. Dan di sini juga hadir para senior yang juga bisa nanti memperkaya, menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Nah, saya berpikir sebagai representasi dari Talenta F Kabupaten tentu adalah generasi baru ya, yang sangat menjanjikan, sangat potensial. Dan khusus saya meminta Ati karena kita ketahui pada semester ini merupakan dosen yang paling produktif dan bahkan sudah ada rencana untuk pengurusan jabatan guru besarnya pada usia, kamu teh kelahiran 80 ya Tik ya? 81 Kang. Nah, 81. Jadi kalau berhasil dan lancar dalam waktu dekat, ini jadi profesor termuda. Karena setahu saya yang termuda sekarang dekan FEB umurnya kelahiran 80. Dan sebenarnya ada satu lagi kalau perempuan kelahiran 76 guru besar dari FTG. Sebenarnya saya mencoba mengundang beliau ke sini, cuma sangat humble. Jadi malu hati katanya untuk sharing. Tapi sebenarnya itu jadi suatu motivasi ya buat kita semuanya. Tidak hanya laki-laki, juga tentunya perempuan. Nah, kebetulan aja pembicara sekarang laki semua, saya tidak sadar. Biasanya kita juga sangat gender sensitif untuk bisa menyeimbangkan peran. Kemajuan itu tidak hanya para laki-laki sebenarnya. Jadi mohon maaf bahwa pada hari ini semuanya laki-laki yang berbicara. Nah, tanpa panjang lebar, nanti saya persilakan masing-masing sharing saja dan sudah memilih ya aspek-aspek yang spesifik yang akan di-share sekitar 20 menit sehingga 1 jam kita akan manfaatkan untuk mendengarkan terlebih dahulu dan sisa waktu 45 menit kita bisa perdalam ya dalam bentuk tanya jawab dan juga saya tentunya senang sekali kalau akan ada tambahan dari para senior, para guru besar yang berkesempatan hadir di sini. Untuk itu saya persilakan Dr. Nur Atik lebih dulu, mangga. Terima kasih Pak Dekan. Teman-teman saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Pak Dekan sudah mengundang saya untuk berbicara tentang ini. Sebelumnya saya ingin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat share screen saya? Ya, sudah. Ya, teman-teman saya ucapkan saya ingin disclosure terlebih dahulu gitu bahwa tadi kan Pak Dekan sendiri sampaikan gitu bahwa ada profesor di FTG yang masih sangat muda, tapi karena saking humble-nya maka tidak ingin berbicara di sini. Nah, jadi saya ingin apa istilahnya mau disclosure bahwa saya berbicara di sini bukan berarti saya tidak humble gitu, tapi saya berusaha untuk share pengalaman saya dan tentu yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya yakin di FK sendiri sangat amat banyak talent-talent yang lain yang saya yakin bahkan jauh lebih baik dibandingkan saya gitu. Cuman ya ini hanya kebetulan saja ya nasib-nasiban lah gitu. Dan mohon maaf di sini ada guru-guru saya juga, ada Prof. Ramdan, Dr. Udin, Dr. Bambang, ada bos saya juga di Komisi Etik, Dr. Meta, dan Ibu Ahadiani juga guru saya di divisi biosel. Jadi mohon maaf di sini saya hanya ingin sharing apa sih yang telah saya lakukan selama 1 dekade. Dan yang ingin saya sampaikan di sini juga judul saya pilih 1 dekade. Namun demikian bukan berarti saya baru mengabdi di FK itu selama 1 dekade karena sebetulnya ada satu masa transisi di mana saya sedang sekolah gitu dan sekolah dan postdoktoral selama 5 tahun. Jadi saya anggap itu saya tidak ada apa istilahnya diri saya atau individu saya tidak ada di fakultas meskipun ya sebetulnya hasil karya selama sekolah pun bisa di-acknowledge sebagai bagian dari atau supporting dari institusi. Jadi sedikit tentang definisi dosen yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Prof. Rovina dan Prof. Oki, bahwa prinsipnya di sini berdasarkan undang-undang ya kita ada tridharma perguruan tinggi. Oleh karenanya di sini saya mencoba membuat milestone atau refleksi saya selama 1 dekade sebagai dosen. Jadi
ini di sini saya buat dari 2000, saya buat sebetulnya secara 3 milestone yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu sebelum saya S3, masa saya S3 dan postdoktoral pasca S3-nya, dan setelah saya kembali ke institusi sebagai dosen gitu. Dan terus kemudian di 2006-2007 status saya masih dosen luar biasa, dan saya baru PNS, diterima sebagai CPNS itu tahun 2008 Januari. Kemudian saya mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli itu tahun 2009 bulan Desember. Kemudian saya pergi untuk sekolah terlebih dahulu selama 4 tahun S3, dilanjutkan dengan postdoktoral selama 1 tahun gitu, seperti itu. Dan 2015 saya kembali lagi bulan April untuk mengabdi di FK Unpad. Kemudian 2016 saya di sini jabatan fungsional saya naik dari asisten ahli menjadi lektor, dan selanjutnya 2018 jadi pasca 2 tahun saya diangkat menjadi lektor, saya mengurus lektor kepala, sehingga SK lektor kepala dari Kemendikbud Dikti pada saat itu keluar bulan September 2018 seperti itu. Nah, kemudian karena di slide yang awal saya berbicara tentang tupoksi Tridharma perguruan tinggi yang melekat oleh dosen, maka saya mencoba memperlihatkan di sini aspek akademik, riset, dan pengabdian pada masyarakat. Namun demikian memang yang lebih banyak saya highlight di sini lebih di ranah riset. Karena untuk PPM jujur saya sendiri belum ada sesuatu yang istilahnya minimal membanggakan diri sendiri atau memuaskan diri sendiri gitu. Jadi kegiatan PPM ya masih hanya sekedar mohon maaf jujur saja gitu untuk menggugurkan kewajiban. Mungkin ini tantangan saya ke depan, bagaimana akhirnya saya sebagai dosen itu bisa jauh lebih bermanfaat khususnya untuk masyarakat. Nah, kemudian untuk akademik, jadi kalau misalnya kita lihat timeline di sini sebelum S3, maka posisi saya pada saat itu masih asisten ahli, maka tentu sebagai staff pada saat itu ya saya fokus di S1 gitu. Jadi untuk tutorial ya kan, untuk tutorial lab activity maupun skills lab. Maka tadi Dr. Mustafa sendiri sampaikan di awal gitu kan, jadi sempat bertemu sebagai tutor dan mahasiswa. Terus kemudian untuk risetnya sendiri, jadi memang sejak awal saya bergabung di 2006-2007 itu saya sudah mulai melakukan riset gitu. Jadi memang pada saat itu entah terdesain atau beruntungnya saya sambil mengerjakan tesis saya gitu. Jadi sambil mengerjakan tesis, terus kemudian saya berstatus sebagai dosen pada saat itu, terus kemudian saya juga berkesempatan dapat grant yang dari Ibastranas, sehingga sebelum saya melanjutkan studi S3 pun ada beberapa proyek yang sudah saya kerjakan, dan meskipun sudah saya kerjakan sudah selesai, itu bahkan ada beberapa paper yang muncul justru pas maksudnya saya kembalikan submit untuk publikasi itu setelah saya kembali S3 gitu. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan bahwa karakteristik riset saya sebelum S3 itu masih terbatas di uji preklinik, maksudnya di hewan coba. Terus kemudian masih berfokus pada herbal waktu itu, apakah itu untuk obat luka saya, terus kemudian penyakit paru obstruktif kronik pada saat itu kita buat model tikus yang diberikan asap rokok, terus kemudian kita treat sesuatu gitu kan, terus kita lihat aspek imunologinya dan histopatologinya, tentu dengan hewan coba. Nah, terus kemudian pendekatan keilmuan atau metodenya kami spesifik di gambaran histologi, terus kemudian biologi selulernya, karena pada saat itu pun di tahunnya itu kita mencoba mengkolekting makrofag dari paru-paru gitu. Itu saya masih ingat sekali mengerjakan di UPK yang di RSAS yang sekarang sudah rubuh. Terus kemudian pendekatan ilmunya juga masih ke imunologi, mekanisme sistem imunnya. Dan pada saat itu alhamdulillah 2009 saya masih ingat itu adalah paper pertama saya meskipun masih di jurnal nasional.
terakreditasi. Terus kemudian saya pergi untuk S3 dan di sini untuk akademik ya ini tentu mohon maaf pada saat itu ya akademik yang saya lakukan adalah saya lakukan untuk negara lain gitu, bukan untuk institusi. Tapi minimal di situ saya bisa belajar gitu bagaimana sih sistem edukasi pendidikan kedokteran di luar sana ya. Kebetulan saya di Jepang sehingga saya bisa tahu oh kalau di Jepang ternyata masih seperti zaman dulu gitu sebelum zaman PBL di Indonesia. Terus kemudian untuk risetnya ini saya boleh dibilang banting setir gitu. Jadi karakteristik risetnya lebih ke arah molecular trafficking khususnya untuk exocytosis gitu. Jadi produksi protein dari nukleus terus kemudian ke Golgi ke IR dulu, terus Golgi, terus sampai keluar si membran plasma. Terus kemudian kita juga belajar tentang cellularity. Nah di sini yang menariknya adalah di sana saya coba mencari proving peran dari protein tersebut melalui knockout mice gitu. Dan di sini benar-benar ilmu yang harus saya kuasai atau saya pelajari adalah genetic engineering di sini. Ditambah lagi metode-metode yang lainnya. Tentu seperti banyakkan teman-teman yang S3 baik di dalam maupun di luar, maka outputnya pada saat itu adalah publikasi pada jurnal internasional. Kemudian pasca saya kembali dari sekolah, di sini milestone yang ingin saya perlihatkan di riset, sebelum ke riset saya ingin mencoba memperlihatkan di aspek akademik. Jadi kalau misalnya di aspek akademik, sebelum karena sistem di Indonesia sendiri, jabatan fungsional itu mempengaruhi kewajiban seorang dosen gitu. Jadi dalam artian pada saat saya masih lektor dan bergelar S3, maka kewajiban saya adalah pendidikan di S1 dan magister gitu, termasuk untuk pembimbingan skripsi, tesis. Dan kalau S3 masih sebatas pada pembimbing kedua atau ketiga. Nah, berbeda kalau seandainya kita sudah sampai di lektor kepala. Lektor kepala di sini maka ada kewajiban kita untuk menjadi promotor atau pembimbing satu mahasiswa S3. Itu di bidang akademik. Namun di bidang riset sendiri, ini terjadi perubahan. Maka ini saya split jadi dua. Prinsipnya adalah pada saat sebelum 2017, ini poinnya ada di 2017, pada saat saya kembali, ini terjadi refleksi diri. Sebelum saya kembali, saya sudah memikirkan gitu, apa yang bisa saya lakukan, riset apa yang bisa saya lakukan pasca saya kembali. Kalau seandainya saya terlalu ngoyo atau harus melakukan sama seperti yang dilakukan pada saat di Jepang, seperti misalkan di sini molecular trafficking, genetic engineering, saya berpikir pada saat itu sepertinya akan sulit buat saya gitu, sehingga saya mencoba berpikir pragmatis di sini, seolah-olah saya kembali lagi riset seperti apa yang telah saya lakukan beberapa tahun atau 10 tahun sebelumnya gitu. Kemudian saya cobakan dan ternyata saya berpikir ini akan sulit untuk publikasi di jurnal yang relatif baik gitu. Kenapa? Karena ya kita sama-sama tahu bahwa metode yang kita lakukan di sini pasti akan kalah advance dibandingkan kompetitor-kompetitor atau kolaborator kita yang berada di luar negeri sana gitu. Sehingga ini akan sulit gitu. Nah, sehingga 2017 saya mencoba berpikir untuk melakukan pencarian riset translasional, tapi translasional itu bukan dari dasar ke aplikasi. Justru dari aplikasi, jadi kejadian-kejadian atau penyakit tertentu yang kita coba carikan molecular mechanisms atau patomekanisme secara basic point of view-nya gitu, seperti itu. Jadi ini yang saya bilang from bad to bedside gitu. Jadi saya coba mundur. Jadi saya mencoba menganalogikan kalau seandainya dogma sentral saja bisa dari DNA, RNA menjadi protein, begitu juga sebaliknya protein, RNA dan DNA, maka ya saya berpikir juga ilmu ini juga harusnya bisa seperti itu gitu.
Dan alhamdulillah pada saat itu saya mencoba berkolaborasi dengan teman-teman di penyakit dalam, khususnya di divisi reumatologi. Di situ ada Dokter Lani, Dokter Andri, sama Dokter Dewi gitu kan. Dan kami mencoba melihat pendekatan imunologi karena memang dari awal saya ya boleh dibilang imunologi freak gitu. Jadi memang sukanya di sana gitu. Dengan pendekatan ini ELISA dan RT-PCR saja dan subjeknya dari pasien, darah sisa pasien gitu kan, BBT misalkan, mohon maaf istilahnya. Terus kemudian ini saya melihat ini jauh lebih relatif lebih mudah untuk kalau seandainya memang tujuan kita hanya untuk publikasi. Tapi sebetulnya bukan hanya itu saja. Dengan kita langsung direct ke pasien, maka real hasil yang kita dapatkan itu relatif lebih real, maksudnya lebih aplikatif gitu. Sehingga teman-teman di klinisi pun bisa mendapatkan pembelajaran atau bahkan advantage dari penelitian tersebut gitu. Seperti itu. Terus kemudian, namun demikian sebetulnya mulai tahun ini saya mencoba kembali untuk basic cell biology banget gitu, tapi bekerja sama dengan teman-teman di farmasi. Tapi ini masih kami membuat proposal untuk basic research. Nanti selanjutnya kami akan sampaikan. Nah, ini untuk akademik seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya beraktivitas di tutor, terus kemudian pembimbingan dan yang lain. Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa ternyata bekerja sama dengan para mahasiswa itu bisa ada beberapa hasil kerja mahasiswa atau hasil kerjasama kita dengan mahasiswa itu bisa kita publikasikan gitu. Jadi di sini kayak saya ingin memperlihatkan di sini ini dengan ini periode 2018 dan 2020. Ini dengan mahasiswa S1 ini di Sinta 3, terus kemudian di mahasiswa S2 saat ini Iskandar udah jadi dosen di Unmo. Terus kemudian ini ada Alfi, masih koas saat ini, itu di jurnal Scopus Q2. Terus ada Alfi juga, ini di Sinta 2. Terus ada Yogi, ini yang tadi saya sampaikan, ini sebetulnya kerjaan 2007. Tapi baru kami publikasikan di sekitar 2020 yang ini. Terus kemudian ini ada Dr. Fenty, sekarang di staff di TELU. Terus kemudian ini ada Rira Uji di Q3 publikasi bersama Dr. Lani. Ini di saat ini masih koas. Terus kemudian Ajeng ini di Q2 kita buat review di sini. Terus yang bersangkutan saat ini jadi dosen di Unpas, FK Unpas. Terus kemudian Karin ini di Q1. Terus kemudian Ismut lagi yang di Unmo, terus ada Putri ini di masih koas, terus Devina ini juga ini baru lulus Q3, dan yang terakhir Winnie Maharani ini yang tentang SLE ini publish di Q1 baru-baru ini gitu, seperti itu. Jadi prinsipnya, dan di sini yang ingin saya perlihatkan bahwa tidak semua nama saya di depan gitu. Karena kembali lagi saya melihat sebagai dosen ya kontribusi saya pada paper tersebut sejauh mana gitu. Karena saya berusaha mematuhi co-authorship guideline yang memang dibuat oleh Dikti tahun 2017. Jadi berdasarkan sini mereka menggunakan sistem scoring dan kita bisa melihat gitu. Jadi jadi saya berusaha fair terhadap diri sendiri dan juga peserta didik untuk memakai scoring ini, gitu, seperti itu. Kemudian untuk akademik, sebetulnya selain tutorial dan bimbingan, skripsi atau tugas akhir, sebetulnya ada beberapa yang katakanlah kita sebagai dosen ternyata punya kewajiban loh untuk membimbing pada saat mahasiswa kita ingin maju gitu, tidak hanya di bidang akademik in term of
kurikulum area gitu. Maksudnya di bidang mereka hanya bisa jadi lulus saja. Jadi di tahun 2010 sendiri, ini sebetulnya risetnya di 2009 dan PIMNASnya di 2010, saya membimbing teman-teman mahasiswa pada saat itu dan alhamdulillah mendapatkan emas pada saat itu gitu. Ini anaknya sih memang cerdas, jadi waktu itu yang bersangkutan dia double kuliah FK di kita dan teknik lingkungan di ITB gitu. Jadi kemudian kita berdiskusi apa yang ingin kita lakukan gitu, kita buat. Jadi kemudian kita mencoba membuat pada saat itu posisi saya masih suka jaga di UGD gitu kan, meskipun jadi dosen, ya kami melihat bahwa ya ada suatu masa misalkan ruang resus atau khususnya ruang resusitasi itu dipasang UV light sehingga orang nggak bisa masuk gitu kan, seperti itu. Terus kemudian kami juga berpikir bahwa kalau seandainya poliklinik yang dekat rumah sakit yang kebetulan sistem sirkulasinya kurang baik gitu kan, ini bagaimana jadinya gitu kan masyarakat di sekitarnya, karena bisa saja airborne disease itu masih bisa terjadi. Maka kita mencoba membuat prototipe ini, jadi buat air purifier gitu, tapi di dalam air purifier sistemnya itu kita tambahkan UV light, UVC di sini. Jadi udara yang keluar nantinya itu otomatis bersih, paling tidak ada si kumannya gitu, seperti itu. Dan ini menang pada saat itu. Terus kemudian yang terakhir 2009 kemarin mahasiswa kita dari FK ini masuk ke mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Kemudian sedikit tentang kegiatan riset di sini. Jadi karena saya dari divisi biologi sel departemen IKD, semenjak tahun kalau nggak salah ini tema besar kami coba sepakati itu semenjak tahun 2017-2018. Jadi pendekatan imunologi untuk mengetahui mekanisme penyakit pada human gitu. Terus kemudian ini riset yang sedang berjalan sampai saat ini. Autoimmune disease ini tahun 2017, neuroimunologi ini mulai tahun 2019, terus kemudian herbal masih tetap kita jalankan, bahkan sampai saat ini kita mencoba berkolaborasi dengan industri. Dan tahun 2020 ini PI-nya Ibu Ahadiani, kita coba masuk ke proses aging gitu. Jadi sama tetap pendekatan imunologi pada kasus-kasus aging seperti itu. Dan tentu sekali lagi kita mencoba berkolaborasi dengan departemen klinik. Ini saya mencoba memperlihatkan output riset. Jadi ini beberapa publikasi yang terindeks Scopus ya ini terlihat bahwa sebetulnya saya masih newbie gitu, baru terpublikasi masuk ke jurnal internasional terindeks Scopus itu tahun 2011. Dan di sini terlihat bahwa pasca saya 2020, 19, 18, 17. Nah, 2016 ini 1 tahun pasca saya riset, tentu pada saat itu sama seperti, ya kalau saya mengexcusekan diri, ya karena pada saat itu kita sedang membuat fondasi gitu untuk kedepannya seperti apa. Sehingga di sini terlihat 2016 tidak ada publikasi sama sekali gitu. Dan kemudian ya pada saat kita menanam dan mulai 2019 maka buahnya baru mulai bermunculan. Yang mudah-mudahan sih di harapan saya pribadi ya ini akan terus konsisten gitu, seperti itu. Nah, ini beberapa publikasi-publikasinya yang tadi saya perlihatkan, ada mahasiswa yang terlibat, misalkan ini yang Winnie. Jadi ini ada kita ingin memperlihatkan bahwa pada pasien SLE itu kan terjadi ada flare dan non flare gitu, aktif dan tidak aktif. Nah, terus kemudian kami berpikir pada saat itu pasien SLE tinggal di negara tropik yang memang masih daerah epidemik buat TB gitu kan. Maka endemik, maka ya kita ingin tahu gitu, sebetulnya ada respon imun yang berbeda nggak sih gitu kan antara yang apa istilahnya yang flare dan non flare in term of IGRA result. Jadi IGRA result sendiri ini sebetulnya dipakai untuk mengetes seseorang ada laten TB atau tidak. Nah, tapi oleh kami pada saat itu ini hanya
hanya sebagai trigger saja. Sebetulnya awal idenya adalah apakah terjadi dynamic changing dari sitokin pasien SLE. Yang kita ketahui kalau seandainya pasien autoimun ini yaitu si SLE, kelainan yang dominan di situ adalah TH17 gitu kan, dan IL-17 yang dirilisnya gitu. Nah, sedangkan TB sendiri ini infeksi yang dari luar yang dipengaruhinya justru bukan TH17. Sedangkan kita ketahui T helper sendiri itu source-nya kan pabriknya di situ-situ juga gitu. Sehingga pada saat kita coba induksi, ini ada kelainan apa enggak gitu, ada dynamic changing-nya atau tidak gitu. Dan kita nggak akan mungkin bisa mengcollecting SLE dengan TB karena terlalu lama, maka kita mencoba menginduce-nya dengan IGRA ini gitu. Ini paper yang pertama dan sebetulnya masih ada paling tidak 3 atau 4 paper lagi yang sedang kita coba buat. Terus kemudian yang ini correlations between CRP dan MDA pada pasien SLE. Dan ini sama background-nya, sekali lagi kita ingin melihat gitu aspek imunnya itu seperti apa, dan pada paper ini kita dapatkan bahwa ternyata tidak ada hubungan antara CRP dengan MDA pada pasien SLE. Kemudian ini juga sama, correlations antara steroid terapi dan lipid profile. Jadi kami menemukan bahwa di sini prinsipnya terjadi perbedaan lipid profile-nya khususnya untuk triglycerid dan total lipid kolesterol totalnya berbeda, namun tidak berbeda yang LDL dan HDL pada saat itu. Terus ini juga review artikel tentang molecular mekanisme dari kortikosteroid pada pasien SLE dan efek sampingnya seperti apa. Oke, itu yang tadi hasil dari riset yang autoimmune disease. Nah, yang di sini ini riset yang herbal-herbalan. Jadi seperti yang terlihat di sini, ini ada tentang Earl's Head Powder, mereduksi si depressions dari penghuni panti jompo. Ini di Q1. Jadi prinsipnya kita lihat bahwa triptofan itu kan terganggu, maka kalau misalnya kita kasih triptofan pada pasien-pasien elderly, ini triptofannya meningkat dan GDS atau Geriatric Depression Scale-nya itu bisa dipengaruhi gitu, seperti itu prinsipnya itu. Terus kemudian yang terakhir baru semalam ini proofread untuk paper, kita mencoba membuat review artikel traditional herbal medicine kandidat as complementary treatment untuk COVID-19. Sebetulnya ini sudah kita submitkan dari bulan April kalau nggak salah. Jadi WFH kita coba buat dan ini baru accepted September lalu dan ini sedang proofread seperti itu. Oke, terus kemudian ini yang neuroimunologi, ini masih sedang proses. Kita mau mencoba melihat sebetulnya limfosit sendiri itu bisa sebagai marker untuk memprediksi outcome dari pasien acute ischemic stroke gitu. Dan ya kemarin sih dapat responnya cukup baik, tapi ini belum final decisions, yang mudah-mudahan akan ada kabar yang baik dari PLOS ONE. Dan yang terakhir untuk riset, saya ingin memperlihatkan bahwa intinya adalah saya ingin coba membuat ada satu legacy pada saat saya bekerja di suatu unit gitu. Misalkan di sini saya membuat legacy publikasi pada saat saya menjabat sebagai kepala laboratorium evaluasi gitu. Dan ini paper masuk ke Q3. Jadi membandingkan antara SOCA dan MDI sebetulnya lebih, apakah ini bisa menilai kemampuan mahasiswa dengan sama atau berbeda, karena kita ketahui banyak referensi yang menyatakan bahwa kalau misalnya SOCA karena kondisinya seperti itu maka bisa saja dia hasilnya bisa subjektif gitu, tapi ternyata tidak. SOCA di kita itu boleh dibilang cukup objektif kalau misalnya kita bandingkan dengan MDI seperti itu. Jadi sama juga pada saat ini saya di Komisi Etik ini kami sedang membuat penelitian tentang aspek apa istilahnya ya
intinya penelitian untuk penggunaan DBT bahan biologis tersimpan. Ini kami sudah mengkolektif sekitar 1.200 responden. Ya mudah-mudahan ini bisa dipublikasikan di jurnal internasional. Ini masih sedang ongoing ya, untuk penulisannya. Oke, terus kemudian yang terakhir adalah saya sedikit berbicara tentang tantangan dosen di masa yang akan datang. Jadi tetap sekali lagi saya mencoba melihat 3 aspek karena kita nggak mungkin bisa hanya melihat dari satu sisi saja gitu. Jadi yang pertama di akademik, kedua riset, dan yang terakhir PPM. Untuk akademik sendiri, ini mohon maaf disclosure juga bahwa ini adalah pendapat pribadi. Jadi yang pertama untuk akademik saya melihat bahwa karakteristik kebutuhan lulusan makin tahun itu pasti akan terjadi perubahan gitu. Terus begitu juga dengan generasi mahasiswa yang akan kita didik. Makin ke depan ini akan berbeda. Jadi pada saat saya menjadi tutor Dr. Mustafa dengan saya menjadi tutor anak padekan sekarang gitu kan, ya bisa saja karakteristiknya akan berbeda gitu. Begitu juga kemudian ini akan menjadi tantangan, mau tidak mau akan menjadi tantangan kita. Kemudian untuk riset di sini saya ingin coba meng-highlight bahwa mau nggak mau kita bagian dari institusi, dalam hal ini adalah Unpad, dan kemudian hasil riset sendiri ternyata ini tetap menjadi salah satu indikasi reputasi suatu universitas. Jadi di saat institusi tempat saya bekerja menetapkan bahwa kita harus berada di posisi berapa, universitas menargetkan UNIF berada di posisi berapa dunia, fakultas pun juga sama gitu kan, 500 besar FK di dunia, maka ya saya harus berkontribusi gitu, dan di situ salah satunya adalah riset. Terus kemudian tantangan penyelesaian masalah global melalui riset itu tidak bisa dipungkiri juga. Dan yang ketiga tantangannya adalah ternyata sekarang ya riset itu nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi tetap harus ada kolaborasi karena kalau misalnya kita lihat sama-sama peluang untuk bisa terpublikasikan itu kalau seandainya kita berpikir transdisipliner atau bahkan multi-center di sini, baik itu nasional maupun internasional. Dan yang terakhir yang saya sampaikan adalah riset translasi. Kemudian untuk PPM ini yang masih sangat amat jadi PR saya juga, tantangan di masyarakat itu sangat amat dinamis gitu. Kalau sekarang butuhnya apa, tahun depan, 3 tahun, 5 tahun, 20, 25, itu juga pasti akan berubah-berubah. Jadi dengan itu, ini yang akan menjadi tantangan minimal buat pengingat diri saya sendiri. Kemudian yang terakhir juga saya ingin sampaikan di sini bahwa saya berpikir bahwa pola kehidupan selama dan pasca pandemi ini juga akan mempengaruhi, dan ini akan menjadi challenge tersendiri. Misalkan untuk grant atau hibah saja, banyak si pemberi grant sekarang ya fokusnya ke COVID-an gitu dibandingkan dengan penyakit yang lain. Padahal penyakit yang lain saja belum selesai, ini ditambahkan yang baru, dan bahkan ini menjadi prioritas yang keberapa gitu. Itu juga akan menjadi challenge. Dan yang terakhir saya mencoba membuat acknowledgement buat rekan-rekan semua, khususnya dari Departemen IKT, lebih khusus lagi di divisi biologi sel. Terus nama-nama ini yang sebelah kiri ini adalah para staf yang sejauh ini bekerja sama dengan kami, sedangkan yang kanan ini adalah nama-nama mahasiswa bimbingan saya yang publish paling tidak selama 2018 dan 2020. Tentu saya juga mengucapkan pada semua pihak yang telah membantu saya selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Atik atas presentasinya yang sangat menarik dan menggambarkan perjalanan dari sejak masuk sampai dengan terakhir. Terlihat sekali perkembangannya eksponensial ya pada tahun terakhir. Itu juga jadi reason mengapa capaian fakultas pun pada tahun ini double dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi luar biasa, kita punya data 150, 20 diantaranya dikontribusikan oleh Atik ya sendirian. Bukan sendirian, maksud saya dengan yang lain. 10 itu Kang, enggak sampai 20 Kang. Oh, saya bacanya salah grafik berarti. Mohon. Baik. Kita lanjutkan. Terima kasih ya. Kita lanjutkan pembicara kedua juga ini unik sekali karena berani untuk sedikit berbelok arahnya ya. Biasanya kan udah sedang ikut spesialis ya sudahlah sampai selesai. Tapi ini belok dulu, kemudian sekarang balik lagi.
Dan memang jadi challenge bagi kami semua memfasilitasi agar perjalanan karirnya tidak terhambat karena bulak belok tadi ya. Itu saya persilakan Pak, ini Kang Arif Wibowo, silakan bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas dong? Jelas, ya. Silakan. Oke, terima kasih Dokter Setiawan atas perkenalannya, Dokter Atik, Dokter Ahmad, dan para guru besar, para senior, dokter-dokter sekalian. Saya mohon izin untuk mempresentasikan sedikit cerita dari perjalanan pendidikan saya. Apakah slide-nya sudah terlihat, Dok? Punten? Sudah, silakan. Sudah. Ya, oke. Ya, saya diberikan mandat oleh Pak Dekan untuk memberikan sedikit gambaran tentang perjalanan saya dalam melakukan penelitian. Mungkin dibandingkan Dokter Atik, saya masih jauh lah. Soalnya saya masih baru sangat memulai gitu. Akan tetapi saya sangat bersyukur dengan dukungan para senior gitu, tempat saya bisa berdiskusi, brainstorming. Ini juga yang membuat saya untuk tetap bisa maju gitu. Jadi pembicaraan kali ini saya akan fokus di translational di bidang kardiovaskular. Jadi sebentar, oke. Nah, perjalanan saya itu dimulai dari tahun 2011, di mana saya diterima sebagai peserta dari program pendidikan dokter spesialis, kardiologi, dan kedokteran vaskular. Kemudian dalam perjalanannya, saat itu ada Dr. Pintoko. Dr. Pintoko menawarkan apakah ada yang tertarik dengan basic science. Kemudian saya menawarkan diri, kemudian dari situ beliau memfasilitasi dengan luar biasa, jadi mendatangkan para guru besar dari beberapa center, baik itu dari Skandinavia, dari Eropa Daratan, dan dari US. Nah, kebetulan yang dari Belgia ini saya cukup tertarik. Pertama, saya Leuven itu saya belum pernah dengar. Kemudian yang kedua, Prof. Guy Hendricks ini untuk memberikan lecture, dia fokus di intervensi dan akut coronary syndrome, di mana topik ini adalah topik yang sangat saya minati gitu. Dan kebetulan juga beliau salah satu pioneer di primary PCI gitu untuk orang-orang yang kena serangan jantung atau akut coronary syndrome. Setelah itu di semester 4 saya mencoba untuk semester 3 saya mencoba untuk apply. Kemudian dari aplikasi itu prosesnya 8 bulan. Kemudian setelah itu saya melalui seleksi interview secara online. Kemudian dari seleksi secara online itu saya diterima untuk mengikuti program doktoral di KU Leuven, Belgia. Nah, dikarenakan saya masih terdaftar sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis, oleh karena itu saya harus postpone dulu di tengah-tengah seperti itu. Dan ini saat itu yang menjadi dekan adalah Prof. Tri dan kepala bagiannya adalah Dr. Tony. Nah, beliau berdua itu sangat mendukung dan sangat menyetujui, karena saya saat itu juga sayang juga sih, kita sudah mendapatkan beasiswa, lulus seleksi, terus kalau nggak diambil, sayang kalau misalnya kita nunggu agak berapa lama nanti beasiswanya hilang, jadi kita modal bismillah aja gitu. Jadi kita berangkat 2014, kemudian dalam perjalanannya juga sama layaknya seperti peserta doktoral yang lainnya, ada ups and down. Tapi alhamdulillah di tahun 2017 penelitian saya itu di-acknowledge oleh 2017-2018 itu di-acknowledge oleh American Heart Association dengan European Society of Cardiology, terus kemudian mendapatkan award dari King Baudouin atau dari Raja Belgia saat itu berupa grant yang di mana saya bisa melanjutkan postdoktoral saya dan penelitian saya ke arah clinical trial gitu. Jadi
Tapi saat itu kita masih fokus di preclinical, tapi di large animal seperti itu. Nah, kemudian tahun 2019 itu saya harus kembali ke Indonesia untuk meneruskan PPDS kardiologi. Sementara proyek yang di Belgia itu masih tetap berlanjut dengan grant dari Horizon 2020. Di Indonesia, saya diberikan kesempatan juga untuk bisa kolaborasi dengan teman-teman di ITB. Dan alhamdulillah kami mendapatkan grant dari RISPRO di 2019 kemarin. Dan juga yang proyek ketiga itu nanti akan saya jelaskan, itu adalah konsorsium antara Rumah Sakit Harapan Kita dengan FKU4. Jadi ini lebih ke clinical trial sebenarnya, seperti itu. Jadi dari studi yang saya dilakukan di Belgia itu, di Eropa, kebetulan saya sempat beberapa kali ke beberapa tempat dalam melakukan kolaborasi. Memang mostly-nya di eksosom, kebanyakannya di eksosom, tapi kita ada kerjasama untuk subset studinya yang menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama itu ada CRISPR-Cas9, in silico, sama sequence, data-data yang diambil di level transkriptomics sama proteomics, seperti itu. Nah, dari mostly sih penelitian saya itu fokus di preclinical gitu. Jadi sebenarnya di tahun 2019 akhir ini kita sudah mau mulai start di fase 1 gitu, dengan kandidat itu ada 12 pasien. Nah, tapi karena pandemi, jadi kita diundur ke terakhir kabarnya itu di bulan Maret atau April di 2021. Seperti itu yang untuk di Belgia. Kemudian, nah ini stage-stage preclinical trial. Jadi dalam pendidikan saya di Eropa itu kami melakukan mulai dari stage 1, 2, 3 dalam fase clinical trial, fase preclinical. Itu. Jadi mulai dari studi in vitro, small animal, kemudian large animal. Kebetulan saya menggunakan babi 30 kilo dalam proses translationalnya, seperti itu. Nah, ini ongoing study yang pertama. Jadi memang fokus dari studi saya ini adalah di potensi dari angiogenesis atau neovaskularisasi dari eksosom yang diproduce atau dikeluarkan oleh endothelial progenitor stem cell pada pasien-pasien gagal jantung iskemik. Studi yang pernah kita publish itu adalah kita menggunakan si stem cell itu sendiri. Akan tetapi baik dari pendahulu saya yaitu Profesor Dubois sampai sekarang, sampai terakhir di kami publish di 2016 itu memang belum ada data yang signifikan dalam clinical trial yang fokus di stem cell. Oleh karena itu kami shifting di mana proses shifting ini kami fokus ke eksosom. Nah, di eksosom ini menjadi proyek utama S3 saya selama di Eropa. Kita melihat bahwa eksosom ini mempunyai potensi yang sangat besar, baik itu untuk diagnostik, terapi, dan prognostik, seperti itu. Data yang kami dapatkan itu cukup masif, jadi mulai dari yang saya sebutkan sebelumnya, mulai dari level transkriptomik sampai proteomik. Jadi kami melakukan sequencing dan proteomics untuk mengetahui apa sih sebenarnya isi yang di eksosom ini yang berperan tuh apa saja gitu parameter faktornya. Nah, di sini kami cukup intens dalam melakukan kegiatan research-nya. Dan saya setuju memang yang disebutkan oleh Dr. Atik gitu. Memang dari saya sendiri sih akselerasi untuk melakukan penelitian berbagai macam itu memang waktu saya di luar negeri gitu. Itu karena memang terkait dengan fasilitas gitu. Tapi saya rasa di Indonesia kita sekarang sudah mulai sudah mulai bisa untuk melakukan mungkin tidak se-advance di sana tapi very possible. Nah, kemudian sederhananya sih gini. Jadi ID-nya adalah
kita men-treat sel yang tidak diberikan makanan dengan eksosom dengan harapan akan bisa bereaksi seperti yang ada di positive control. Itu ya, kita melakukan studi to formation assay gitu. Nah, hal ini membuktikan bila eksosom ini diberikan dalam keadaan daerah seperti ini, berarti dia mengandung coagulation faktor yang untuk tubulogenesis, dan ternyata memang benar, dan secara statistik juga signifikan bahwa eksosom ini mempunyai peran atau coagulation faktor yang fokus untuk tubulogenesis, representatif dari angiogenesis. Gitu. Kemudian kami lanjutkan ke animal study. Nah, di sini menarik. Jadi saya menggunakan wound healing, di mana saya membandingkan antara kontrol sel dengan eksosomnya gitu. Nah, di sini eksosom ini berperan lebih sederhananya lebih baik dibandingkan sel itu sendiri gitu. Kemudian kita melakukan immunohistochemistry dengan histopatologi. Dengan immunohistochemistry memang hasilnya signifikan, di mana di eksosom ini berperan lebih baik dalam wound healing dan angiogenesis. Nah, oleh karena itu kemarin saya sempat berdiskusi dengan Dr. Lisa di bedah plastik. Beliau memang fokus di wound healing dan tertarik sekali untuk bisa me-extend studi ini seperti itu. Kemudian ongoing studi yang kedua adalah ini kerjasama saya dengan kawan-kawan di ITB, di Pusat Nanoteknologi ITB dan LIPI. Jadi kita mengembangkan suatu perangkat bioplatform untuk koleksi analisis eksosom dari sampel urin dan plasma untuk diagnosis penyakit jantung. Kalau tadi Dr. Atik itu imunologi freak, nah kalau saya ini stem cell sama eksosom freak, gitu. Seperti itu. Nah, ini Jadi ini tim kami di Proposal Rispro ini, baik dari ITB maupun dari LIPI. Nah, tujuannya adalah kita ingin membuat satu bioplatform, di mana bioplatform ini bisa kita gunakan untuk diagnostik, seperti itu. Yang kedepannya kita mengharapkan ini bisa menjadi suatu device yang arahnya nanti ke personalized medicine. Ya. Nah, ini ada future perspektif yang juga sedang kami lakukan juga, yaitu kita mencoba untuk in silico. Jadi dengan menggunakan proses computing ya, dengan machine learning seperti itu dari data-data yang kami dapatkan dan kami terutama yang dari Belgia seperti itu. Dan sekarang ongoing-nya itu kami sudah mengakses juga untuk data-data yang dari Indonesia, dan ini berkaitan dengan studi yang sedang berjalan, itu yang ketiga, yaitu kerjasama dengan Rumah Sakit Jantung Nasional. Itu harapan kita, di mana di dalamnya ada Dr. Tri, Dr. Anwar, Dr. Manufis Kasim, Dr. Adlin, dan saya sendiri. Jadi kita fokus di untuk mengevaluasi pasca terapi stem cell CD133 pada pasien coronary artery bypass graft dengan fraksi ejeksi rendah. Jadi studi ini kita fokus di mekanisme, di mana mekanisme ini bisa kita tracking dari exosome kontennya seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya ditanya oleh Pak Dekan bagaimana kita melakukan penelitian pada saat PPDS. Jujurnya saya nggak punya jawaban yang tepat untuk hal tersebut, karena memang tidak mudah untuk melakukan research pada saat PPDS, karena tugas tugas kegiatan PPDS itu sendiri seperti itu. Tapi waktu itu, ini ada sedikit publikasi waktu saya di Eropa, dan kemarin yang baru publish waktu saya sedang PPDS setelah kembali ke Indonesia. Jadi
mungkin saya cuma bisa menjawab mungkin dia dilakukan saja gitu, karena saya juga masih belajar sebenarnya gitu, masih sangat hijau sebenarnya di sini. Tapi yang saya syukuri adalah saya mempunyai tim yang baik dan kolaborasi juga yang baik, yang sangat baik gitu. Dan setiap kegiatan dari penelitian saya ini didukung oleh para stakeholder gitu, baik itu kepala departemen, KPS, dan Padekan tentunya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Yang terakhir, ini yang pesan yang diberikan oleh profesor saya, Prof. Jansen, sama Prof. Turek, di mana yang paling penting itu dalam research itu, bahkan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang tepat, seperti itu. Dan setelah itu, saat kita ingin memvalidasi itu, ups and down, apapun ups and down yang kita hadapi, just keep moving forward. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelihatannya Arif ini tahu judul pemberi materi yang ketiga, sehingga diserahkan ke pembicara ketiga ya. Nah, jadi bisa dilanjutkan nih apa yang disampaikan oleh Pak Arif ini oleh Kang Ahmad Mustafa. Tadi itu panggilannya apa? Mustafa, Dok. Oh, ya. Silakan. Ya, sudah kelihatan belum itu? Sudah, silakan. Baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dekan atas kesempatannya memberi saya kesempatan untuk berbicara di sini. Salam kenal pada Kang Arif Wibowo, Dr. Nur Atik, ketemu lagi Dok. Kemudian kepada para guru saya, pada orang tua saya yang katanya nonton webinar ini, katanya. Kemudian kepada rekan-rekan saya residen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dibandingkan dengan Dr. Nur Atik, Kang Arif Wibowo, ya kalau saya sih kayaknya apa ya, kayak bayi baru lahir lah. Nggak bisa dibandingkan lah sama Dr. Nur Atik selama Kang Arif. Karena saya mengenyam pendidikan ya baru sampai beres PPDS aja gitu. Yang mungkin hampir sangat tidak tersentuh dengan penelitian ataupun publikasi. Dan isi materi saya mungkin bukan diperuntukkan pada guru-guru saya, bukan kepada Kang Arif, bukan kepada Pak Dekan, bukan kepada Dr. Nur Atik, tapi lebih ke mungkin ada rekan-rekan PPDS yang ikut menonton webinar ini, kepada rekan-rekan mahasiswa, pada junior-junior saya mungkin berbagi sedikit saran-saran bagaimana caranya publikasi selama PPDS. Oke, kita mulai aja. Oke, jadi program pendidikan dokter spesialis itu sebetulnya kalau menurut saya selama yang saya rasakan Dok, saya udah 5,5 tahun jadi residen, sekarang baru aja lulus. Yang saya rasakan itu kehidupan PPDS itu tidak seimbang, Dok. Tidak seimbangnya gimana? Jadi lebih berat di ilmiah pagi atau laporan jaga, banyak di jaga malam, banyak di poliklinik. Pola pagi kita mulai subuh jam 4, pulang baru mungkin jam 8 malam, jam 9 malam, jam 12 malam, banyak di operasi, banyak stasi di jaring. Sehingga bukti-buktinya seperti ini, rekan-rekan saya banyak dokumentasinya. Sedangkan untuk karya tulis dan publikasi ilmiah, kita betul-betul buta. Nah, timeline sebagai PPDS itu seperti apa sih? Ini untuk rekan-rekan yang mungkin belum mengenyam pendidikan PPDS, terutama di urologi atau di bedah, itu sebetulnya mirip-mirip. Awalnya kita tuh dimulai dari fase junior, di mana fase junior itu mungkin waktu untuk tidur aja nggak ada. Belum lagi kita ilmiah mau apa. Kita nggak mikirin namanya publikasi itu seperti apa. Terus kita ke fase madya, di mana fase klinis itu lebih penting dibandingkan ya tidur juga masih belum banyak lah. Kalau fase madya itu operasi udah mulai banyak. Baru ke fase senior. Ketika di sini fase ini kita memperdalam operasi. Jadi di mana kita membuat karya ilmiah, membuat publikasi itu di mana? Itu di karya ilmiah akhir. Jadi tesis, disebutnya tesis.
Nah, setelah itu kita lulus. Sedangkan karya ilmiah akhirnya kemana? Yaitu berakhir di perpustakaan. Nah, mungkin untuk rekan-rekan saya yang ada di ilmu kedokteran dasar, di Departemen Ilmu Kedokteran Dasar, ya, yang research begitu, publikasi itu udah biasa. Tapi untuk kami, Dok, orang-orang yang berkutatnya di kamar operasi, namanya publikasi itu sangat melelahkan, Dok. Kita lebih banyak mikir tidur dibanding mikir publikasi. Kita kalau disuruh publikasi di sini, kita takut, Dok. Kita mau nangis rasanya. Ya Allah, kenapa berat-berat amat hidup kita. Nah, jadi saya mau berbagi sedikit gimana cara merubah tesis menjadi format jurnal. Apa aja sih keuntungannya format jurnal itu dan tesis? Ya ini mungkin untuk rekan-rekan yang di ilmu kedokteran dasar ini udah biasa. Cuman untuk kami yang di bedah, kami yang di klinis, ini mungkin masih asing, Dok. Yang namanya karya ilmiah akhir itu seperti apa sih? Bahasa Indonesia dengan aturan penulisan sesuai panduan universitas, kita pakai format bab 1 sampai bab 5, tidak eco-friendly. Maksudnya tidak eco-friendly gimana? Ya, kita tahu namanya tesis itu rata-rata 70 sampai 100 halaman. Belum kalau bimbingannya sampai 100 kali, ya 10.000 halaman kita buang begitu aja. Tidak publication ready. Ya mungkin orang-orang luar mana mau dia baca bahasa Indonesia terus dia review begitu aja. Dan berakhir di perpustakaan. Sedangkan untuk yang format jurnal, dia berbahasa Inggris, jadi sekalian kita melatihan bahasa Inggris. Kemudian aturan penulisan disesuaikan dengan publisher. Publisher A dengan publisher B mungkin berbeda, dia maunya seperti apa. Cukup section yang singkat, padat, dan jelas, siap dipublikasi. Memberi pengetahuan pada halayak umum, long lasting, maksudnya gimana? Yang Dr. Nur Atik publikasi pada tahun 2011 masih bisa saya baca saat ini. Tapi kalau yang disimpan di perpustakaan mungkin nyarinya lebih lama lagi. Dan good for your CV. Masuk ke CV bagus banget. Nah, jadi kalau kita bicara tentang publikasi, kita harus ngomong tentang indexing jurnal. Karena kalau di saya sih, konsulen saya bilang, maksudnya Scopus. Saya waktu awal-awal pas residen, Scopus itu apaan? Bingung kita, nggak tahu namanya Scopus itu apa. Nama indexing jurnal juga nggak tahu apa. Jadi banyak indexing jurnal, ada NCBI, Copernicus, Google Scholar, Google, PubMed, Sinta, dan lain sebagainya. Cuman yang dibilang Scopus itu apa sih? Jadi dia adalah database abstrak dan citasi dari peer-reviewed literature. Dia adalah kumpulan dari jurnal-jurnal, publisher-publisher yang tergabung dalam satu database. Nah, yang kita pakai itu Scopus. Jadi dia tuh katanya sih database abstrak dan citasi literatur terbesar di dunia katanya. Nah, bagaimana mencari jurnal sesuai? Jadi kalau misalkan dibilang, tolong publikasi, kita nyari jurnal sesuainya gimana sih? Nah, kita bisa mengakses halaman di skimagojr.com. Sini kita bisa memilih area subjek yang kira-kira cocok dengan publikasi kita. Nah, ini dibagi menjadi beberapa kuartil jurnal, yaitu Q1, dibilang Q1, Q2, Q3, Q4, di mana Q1 itu adalah seperempat jurnal tertinggi untuk citation index-nya, atau impact factor, atau SJR, yaitu Schema Journal Rank-nya. Nah, ini juga saya baru tahunya baru-baru ini. Tadinya saya nggak tahu apa-apa mengenai Scopus, saya tahunya ya polioperasi. Nah, di list ini kita bisa lihat, itu ada namanya Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus dari skema GoJR ini. Nah, terus ada lambang ini nih, yang kayak gembok kebuka. Ini apa sih? Nah, ini adalah Open Access Journal. Ini mohon maaf ya kalau misalkan informasi saya kurang jelas, karena saya juga ya belajarnya baru-baru ini, nggak nyampe 2 tahun ini. Nah, apa itu Open Access Journal? Jadi itu adalah suatu skema pembayaran, bagaimana kita mau mengakses jurnal tersebut dan bagaimana pembaca dapat mengakses jurnal tersebut. Itu ada gold root, green root, atau yang hybrid. Dimana kalau gold root ini kita tuh membayar untuk processing jurnal tersebut sampai akhirnya bisa dibaca oleh halayak umum secara gratis. Sedangkan untuk green root kita biasanya membayar
untuk jangka waktu tertentu supaya kita bisa masukkan jurnal untuk dipublikasi, sedangkan pembaca belum tentu dapat mendapatkannya dengan gratis. Nah, ada yang namanya Open Access Platinum Journal. Open Access Platinum Journal ini sebenarnya yang kita cari ya, karena kita masukinnya gratis, orang baca juga gratis. Karena yang namanya mempublikasi jurnal itu sangat-sangat mahal. Untuk publikasi-publikasi di jurnal Q2 itu mungkin rata-rata 1.000 sampai 2.000 dolar ada, sangat mahal. Nah, jenis penelitian apa sih yang bisa kita lakukan selama residen yang bisa kita publikasi? Kita bisa mempublikasi clinical research dari pasien-pasien yang kita lihat sehari-hari dengan jumlah besar, yang mungkin menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri kita. Kita bisa translational research, animal experimental research, case report, meta-analisis, literatur review, dan lain-lain. Yang penting adalah kita harus mencari jurnal maksudnya publisher, yang sesuai dengan lingkup penelitian kita. Kalau kita meneliti tentang clinical research, kita jangan memasukkan ke jurnal yang khusus mempublikasi tentang translational atau basic research. Kalau kita bikin basic research, kita jangan mempublikasi ke jurnal-jurnal yang mengkhususkan diri pada clinical research. Jadi misalnya di satu jurnal ini tentang research and reports in neurology, kita lihat aim and scope dari jurnal ini. Di sini kita bisa lihat dia cukup luas scope-nya, patologi, investigasi, treatment, dan farmakologi dan sebagainya. Ini mungkin banyak dari penelitian kita yang bisa masuk sini. Tapi kita harus hati-hati. Kadang kalau kita salah masukin jurnal, nanti belum apa-apa udah ditolak oleh editorial review. Nah, gimana sih kita mengubah tesis menjadi format jurnal? Nah, ini untuk sekalian buat junior-junior saya yang nonton webinar ini. Nah, jadi kalau untuk format tesis, dia kan bentuknya begini. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. 70-100 halaman ya. PR-nya banyak banget. Nah, kita ubah ke format jurnal berupa abstract, introduction, material methods, result, conclusion yang cuma 7-10 halaman. Gimana kita mengekstraknya? Ya kan kalau kita biasanya bab 1 sampai bab 5 itu kita bikinnya ya udah kadang-kadang di tengah-tengah bab 2 kita masukin lirik lagu supaya panjang, ya nggak tahu lah mungkin si pembimbingnya nggak baca apa gimana. Nah, tapi di 7-10 halaman ini tersurat semua intisari dari penelitian kita. Nah, gimana sih kita mengubah pendahuluan menjadi introduction? Copy paste big no-no ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengubah penelitiannya dari bab 1 ke introduction, jangan di bab copy paste. Karena apa? Karena plagiarism check. Gampang banget. Langsung ditolak sama editorial review-nya. Bahas mengenai latar belakang penelitian, kenapa penelitian tersebut sangat signifikan secara klinis. Apakah karena jarang, apakah baru pertama kali, singgung mengenai kondisi tema tersebut di dunia internasional dan novelty dari penelitian tersebut. Itu sangat penting, novelty-nya. Dan pertanyaan penelitian, apa sih yang mau kita cari dari penelitian tersebut? Itu cukup dalam 3 paragraf lah, nggak panjang-panjang, karena beberapa jurnal meminta ada maksimal kata dalam jurnal tersebut. Untuk bab 2 tinjauan pustaka sebetulnya nggak perlu dimasukin ke dalam jurnal, tapi dibagi-bagi dia ke dalam introduction sebagai pertanyaan penelitian hipotesisnya, masukkan beberapa bagian terpenting sebagai introduction atau discussion. Untuk metodologi ke material methods, kan kalau bab 3 dia terangkum dalam subbab-subbab 3.1, 3.1, dan sebagainya. Itu kita rangkum dalam suatu narasi singkat dan jelas pada material methods. Masukkan populasi studi, pasien atau hewan eksperimental, perlakuannya, klinis ataupun model hewan. Metode statistika yang sangat penting ya, metode statistika itu harus dijelaskan, kita pakai metode apa, kenapa, dan hasil akhirnya bagaimana. Primary secondary output, dan apabila penelitian tersebut menggunakan pemeriksaan laboratorium, jelaskan secara detail, jenis dan merek alat lab yang digunakan, jenis merek reagennya, serta metode verifikasi jaringan kalau kita mau memeriksa jaringan. Nah, untuk result dan discussion, jabarkan terutama dalam bentuk tabel dan grafik, karena itu lebih mudah dibaca. Pastikan sertakan metode statistika yang dipakai, dan kita buat discussion, di mana discussion ini merupakan proses yang sangat menguras pikiran, bikin kita banyak merenung, dan sangat time consuming.
Bagaimana dengan case report? Sebetulnya case report yang bagus itu seperti apa sih? Kita mungkin selama ini mikir yang namanya case report itu harus jarang. Sindrom apa yang kita nggak pernah dengar namanya, baru bisa kita masukin case report. Kasus yang ada 1 dari 1 juta pasien baru bisa kita jadikan case report. Sebetulnya enggak. Yang namanya good case report itu belum tentu kasus yang jarang. Bisa aja dia merupakan penyakit yang umum, tapi clinical presentation-nya jarang. Ada variasi atau asosiasi terbaru dari proses penyakit yang baru, yang sudah umum. Diagnosis presentasi yang baru dari penyakit yang baru muncul, seperti yang COVID sekarang ini, itu case report-nya banyak banget. Unexpected event in the course of treating observing patient. Jadi kalau kita merawat pasien yang udah biasa kita ketemu sehari-hari, tapi kok dia perjalanan penyakitnya beda, nah itu bisa kita masukkan case report. Unreported atau unusual adverse effect dari medication atau interaction sama suatu cara baru, teknik operasi baru atau apapun itu. Nah, kalau saya ngambil sumbernya dari sini, how to write a good case report. Dan yang terpenting adalah, ini adalah contoh-contoh case report yang pernah saya publikasikan. Yang pertama adalah classical case report tentang anak kecil dengan primary biliary Wilms tumor. Ini adalah classic case report di mana dia itu adalah kasus jarang. Sedangkan yang kedua adalah suatu case report tentang komplikasi dari sebuah operasi yang sangat umum terjadi. Jadi operasi ini udah banyak kita lakukan, tapi komplikasi jarang banget. Baru ada 4 di dunia ini. Itu bisa kita laporkan sebagai case report. Makanya yang terpenting itu adalah bukan yang kasus ini jarang atau gimana, tapi learning points-nya yang bisa kita dapatkan. Itu adalah hal yang terpenting. Nah, terus sekali kita udah masukin jurnal, apa sih yang terjadi? Yang pertama, kita harus submission dulu sesuai dengan aturan penulisan dari publisher tersebut. Ya, kita berasa lega lah, udah submit, mudah-mudahan keterima. Belum tentu. Ada namanya editorial review. Ketika kita tidak memasukkan format yang sesuai dengan mereka, bakal mereka balikin. Minta diperbaiki lagi. Kita masukin, ada yang kurang. Gambarnya kurang pixelnya, dan sebagainya. Terus, masuklah ke dalam fase-fase depresi, yaitu peer review. Di mana kesannya kerjaan kita tuh kok nggak dihargai banget ya. Kok dikritiknya pedas banget. Kok kita bikinnya kok bodoh banget, dan sebagainya. Lalu akhirnya accept or reject. Di mana keempat proses tersebut bisa makan waktu 3-6 bulan bahkan lebih, tergantung peer review dan proses review dan proses perbaikan yang kita buat. Nah, ini adalah contoh peer review proses yang saya terima, di mana di situ komennya panjang banget, bikin depresi dan sedih. Tapi kita harus kuat ya, supaya tetap bisa melanjutkan proses publikasi ini. Nah, kemudian Pak Dekan juga meminta saya untuk menunjukkan artikel-artikel yang sudah saya publikasi. Di sini saya nggak ada nama pertama saya, karena ya saya masih residen, peran saya mungkin nggak terlalu besar. Cuman di sini adalah artikel-artikel yang sudah berhasil saya publikasi bersama-sama dengan konsulen-konsulen di bawah bimbingan guru-guru saya. Ini diantaranya ada penelitian-penelitian klinis maupun penelitian-penelitian yang melibatkan binatang hewan coba. Ini adalah case report yang berhasil dipublikasikan. Dan ini belum termasuk publikasi-publikasi yang berhasil dipublikasi oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya di urologi. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada guru-guru saya di Departemen Urologi FK 4 RSS Bandung, pada teman-teman saya, Dr. Nyoman, Dr. Daniel, Dr. Zola, Dr. Yaser, Dr. Herlambang, Dr. Irfan, yang foto-fotonya saya gunakan di sini tanpa izin mereka, yang akan segera menjadi urolog. Ya, terima kasih banyak. Pak Jadok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini presentasinya sangat menarik sekali ya. Nah, ini tentu pasti sangat bangga nih guru-gurunya yang juga hadir di sini, terutama KPS. Baik, semua presentan sudah menyampaikan paparannya. Kita ada waktu efektif sekitar 30 menit. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan atau apapun. Biasanya Uni Rofina yang kritis.
Ada, silakan para guru-guru kita nih. Terima kasih Pak Setiawan. Oh ya, silakan Prof. Eda. Terima kasih, saya sudah mengikuti dari awal. Saya sangat bangga kepada anak-anak. Kali untuk saya ini anak-anak ya, murid-murid saya ya. Saya sangat bangga, saya sudah nonton nih dari awal sampai yang terakhir, yang baru lulus ya. Itu harus dilanjutkan. Cuman yang menjadi catatan ya, karena sekarang terkait semua itu harus diperlukan tata cara untuk pengajuan dalam publikasi. Karena ini juga pengalaman saya ya, artinya betul laporan kasus seperti yang diceritakan tadi tuh. Selamat ya sudah lulus dari 5,5 tahunnya di Urologi Division. Prof. Eda boleh nyalakan nggak videonya biar pada lihat? Oh mau lihat ya? Bentar, iya dong, guru kita ini kan harus. Oke, kelihatan? Oh, oke. Ada, gimana Bro? Jadi artinya selamat untuk semua. Nurati to be associate professor and later on professor. And the next 2 generation, ya, we hope nanti jadi juga guru besar. Dan itu harus dilanjutkan. Cuman catatan-catatan misalkan, izin, walaupun laporan kasus ya, waktu laporan kasus itu kadangkala diminta ethical clearance-nya. Ini pengalaman saya waktu masuk Turkish Thoracic Journal itu diminta izin etik. Jadi ini bisa terjadi apalagi sekarang COVID ya. Itu pasti jangan sampai retracted yang seperti kita lihat sekarang banyak sekali jurnal-jurnal yang retracted. Walaupun sudah dimasuk tanpa peer review and then retracted. Jadi pertanyaan saya untuk yang mengajukan laporan kasus, apakah untuk laporan kasusnya diajukan ethical clearance and then izin dari rumah sakit? Karena menggunakan untuk kasus yang digunakan pada pasien-pasien rumah sakit tentunya harus minta izin dari rumah sakit. Itu aja dulu, tetapi at least semua saya sangat bangga ya, jangan kecil hati untuk memasukkan laporan kasus. Dulu waktu saya staff awal, itu apa sih laporan kasus? Oh no, laporan kasus itu merupakan ajang atau syarat untuk nantinya penelitian lanjutan, mau systematic review lah, mau case control atau mau penelitian clinical trial, pasti lihat laporan kasus. Atau apalagi kalau tadi laporannya kasusnya biasa tapi kok komplikasinya enggak biasa ya. Nah, itu sangat penting. Jangan waktu pertama kali Pak Setiawan ini mengajukan, saya yang suruh maju laporan kasus. Harus saya sangat mendukung untuk laporan kasus. Untuk uji klinis kita juga harus rapi ya. Seperti tadi saya sudah dengar Pak Arief ya Wibowo yang tadi clinical trial. Memang harus seperti itu ya. Ya, bagusnya memang harusnya seperti itu, tidak boleh dilanggar. Jadi nanti Anda kalau mau uji klinis juga harus mengikuti tata cara sesuai teori. Nah, untuk memajukan laporan kasus, ini sekarang juga saya ada stuck ya satu, dia minta dalam penulisan itu kan harus ada checklist ya, checklist. Kalau laporan kasus itu kalau nggak salah care checklist. Kalau untuk observational study ada SWOT checklist. Jadi itu diikuti gitu maksud saya. Jadi kalau untuk nanti ada uji klinis atau systematic review pakai PRISM checklist. Jadi hal-hal seperti itu harus diikuti. Seperti juga uji klinis yang Anda lakukan waktu di Leuven ya, di Belgia. Itu kan masuk uji clinicaltrials.gov.com ya, Jadi harus dimasukkan, jangan sampai kita melanggar yang seperti itu. Itu titip pesan saja. Terima kasih Pak Setiawan. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Eda, sangat mensupport ya anak-anaknya ya. Baik, silakan. Ada lagi? Terima kasih Prof. Silakan Noni Rofina. Ya, terima kasih Pak Dekan. Karena sebentar lagi saya mau ikut acara yang lain, izinkan saya menyampaikan satu. Kesatu, saya sangat bersyukur punya generasi penerus yang luar biasa. Atik itu kalau dilihat tadi milestone-nya
dia sangat strict bahkan ke dirinya. 2 tahun, beneran 2 tahun dia ketok pintu saya minta surat pengantar. Jadi hal baik agaknya nggak apa-apa ya kita tiru gitu. Semoga ini bisa menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Dengan cara ini kita ikut berkontribusi untuk institusi rumah kita bersama. Arif saya juga kenal baik, kita punya proyek walaupun belum selesai. Mudah-mudahan Arif bisa nyaman sehingga bisa berkinerja dengan baik. Sekali lagi mengangkat nama institusi juga. Dan yang paling penting adalah ya jangan lupa bahagia atas apa-apa pencapaian itu. Jadi misalnya Atik jangan terlalu low profile, your achievement is really something. Nah, Arif juga, kemudian siapa tadi Mustafa, gila ya itu publikasinya luar biasa juga gitu loh. Semua ngalamin kok yang Mustafa alamin itu. Kalau saya beda, paper pertama tidak di-reject langsung diterima. Jadi rasanya, oh gitu ternyata. Tapi begitu ada 1 paper sampai 4 menolak, akhirnya saya bilang, now this is it, saya harus move on. Jadi semua akan merasakan di-reject. Lama-lama biasa kok di-reject itu, kita pindah lagi aja ke yang lain. Semoga Mustafa bisa menginspirasi juga teman-temannya. Pertanyaan buat Pak Dekan, saya juga mungkin Cooper, apakah Mustafa ini udah jadi staff kita atau belum? Belum, jadi baru selesai. Staff. Maksudnya baru selesai, kita udah ketemu kemarin. Makanya kenalnya Mustafa kan dikenalin oleh KPS. Jadi sudah ada rencana pengembangan ke depan. Dr. Bambang mau sharing, silakan. Ya, jadi maksud saya seperti ini. Jangan merasa oh saya residen, jadi nama saya nggak usah di pertama. No, you will need it. You will need it as your own. Anda juga harus bangun track record Anda ya sejak Anda mulai bekerja, bukan karena Anda residen lalu nama Anda nggak ada di depan. Kalau memang itu karya Anda sejak konsepsi, melakukan, menganalisis, menulis, you deserve that. Jadi itu aja Pak Dekan, semoga makin banyak dan saya percaya banyak di FK ini, tinggal bagaimana semua merasa happy dan bersemangat untuk berkinerja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Dr. Prof. Rovina, saya sangat mendukung. You are the first author, so you have to be a first author. Thank you. Ya, Dr. Bambang, mangga silakan. Ya, terima kasih Prof. Eda, Prof. Rovina terutama, dan sekaligus untuk declare di sini bahwa Mustafa ini penerus saya. Jadi kalau saya dilihat dari usia, saya sudah persiapkan untuk dia nanti yang akan meneruskan urologi ini selanjutnya. Dan ini salah satu bukti bahwa kami sangat concern terhadap penelitian, karena daya ungkit penelitian baik untuk prodi maupun fakultas maupun universitas sangat hebat. Itu saja, Dr. Setiawan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita doakan ya rencana S3-nya Ahmad Mustafa lancar ya. Ya, saya lihat akan mirip dengan Arif, hanya tidak terlalu berliku karena selesai dulu SP, kemudian melanjutkan S3 ya. Mudah-mudahan lancar dan pulang ke sini tentu dengan bekal yang sangat luar biasa tadi. Insya Allah tadi pertanyaan Uni Rovina, ini dosen bukan dosen, akan tadi sudah dideklar juga oleh Dr. Bambang penerus ya pastilah jadi dosen, dan sudah didoakan oleh Bunda Heda semuanya jadi profesor. Udah doanya udah dari sekarang gitu. Baik, ada lagi pertanyaan ataupun hal yang mau ditambahkan dari para senior, atau ini ada residen nih, saya tuh udah ngontak ketua forum residen Arya, nggak tahu Arya ikut nggak di sini, atau pengurus forum ada nggak di sini, pengurus forum residen. Saya sebenarnya penasaran ke Ahmad Mustafa, itu kan cerita awalnya tuh kan sedih ya dan capek gitu ya. Turning point-nya kapan gitu, sehingga kemudian menghasilkan banyak karya yang luar biasa tadi. Kalau istilah Prof. Rul itu epifani katanya. Harus ada suatu pengalaman yang menjadi titik balik. Bisa cerita nggak di mana itu? Ya dok, sebetulnya kalau turning point-nya sih waktu itu Dr. Savendra ngajak ini sih dok, ngajak beliau kan sedang disertasi, beliau butuh
karena kesibukan beliau butuh asisten penelitian. Ya, jadi saya membantu beliau dalam publikasi. Setelah Dr. Savendra beres S3, ternyata semangat beliau masih belum surut, Dok. Jadi saya ikut beliau gitu. Intinya sih cerita garis besarnya seperti itu. Dan alhamdulillahnya semangatnya tuh bikin di urologi ini iklim untuk publikasi itu sangat mendukung satu sama lain di kalangan staf juga, Dok. Jadi bikin kita juga jadi semangat, Dok. Ya, betul. Saya harus sampaikan bahwa daya ungkit kenapa sekarang Departemen Bedah juga banyak publikasinya didukung juga terutama oleh divisi urologi ya. Saya setiap kali ada pengajuan pembayaran atau reimbursement dari pembayaran itu dari teman-teman urologi. Ya, dilanjutkan saja ya. Nah, kalau Ahmad Mustafa kan bilang tadi patronnya adalah Dr. Savendra yang mengajak. Kalau Atik siapa patronnya? Punten Kang, kalau saya sih yang pasti guru-guru saya mencontohkan Kang, gitu. Dan saya mencoba meniru apa yang dicontohkan oleh guru-guru saya, khususnya waktu saya S3 aja kalau boleh sedikit cerita gitu ya. Jadi sensei saya merupakan sensei yang dia jadi profesor di usia muda. Pada saat itu beliau usia 37 jadi profesor, dan di usia tersebut memang termasuk yang jarang gitu kan. Dan jadi kalau kami tuh setiap akhir tahun ada yang namanya suka beres-beres laboratorium sendiri, dan untuk ngebersihin lab kultur itu biasanya nggak ada yang mau karena di dalam situ ada prof gitu. Jadi saya yang tanda kutip dikorbanin dengan yang lain buat nemenin prof beres-beres gitu. Karena jujur sensei saya relatif galak gitu kan. Nah, jadi saya bantuin, tapi sebetulnya di dalam ya beliau suka nanya-nanya gitu. Kamu kapan bisa jadi prof gitu kan? Dia bilang seperti itu gitu ya. Saya jelaskan sistem professorship di Indonesia berbeda dengan di luar gitu. Dan ya jadi di situ yang buat saya ya kalau seandainya memang sensei saya di usia 37 dan saya nggak bisa menyamai, ya paling tidak mendekati gitu. Itu satu. Terus kemudian ya kalau di Indonesia sendiri banyak guru-guru saya, Ibu Kadep sendiri ya sudah tidak perlu diragukan ekspertisenya di bidang TB. Jangankan di Indonesia, di dunia pun juga sama. Terus juga Prof. Ramdan juga sedikit banyak pasti menginfluence saya untuk paling tidak istilahnya berkarya secara optimal gitu, Kang. Ya, kalau Arif siapa Arif? Iya, Dok, gimana Dok? Mentornya siapa mentornya? Jadi saya sempat terputus Dok pertanyaan. Di London Dok atau di sini Dok? Dimanapun lah. Siapa yang menjadi inspirator, role model atau apapun. Iya Dok. Jadi waktu dulu sih, waktu saya PPDS itu, yang banyak yang mendukung saya itu Dokter Tony, Dokter Agustin, dan Dokter Pintoko Dok. Jadi beliau bertiga itu betul-betul betul-betul mendukung dan untuk saya bisa mengarah ke basic science, karena memang saya senang di basic science, Dok. Dan begitu saya kembali ke Indonesia juga, alhamdulillah itu Dokter Rizky, Dokter Januar gitu, itu beliau berdua juga, dan Dokter Agustin masih tetap mendukung Dok gitu. Jadi saya merasa sangat kalau nggak ada dukungan para beliau-beliau itu kayak nggak mungkin Dok kayak gitu. Kalau saya cerita sedikit tentang prof saya, agak unik. Jadi kayak, kalau saya sih selalu bilang tuh kayak gabungannya Dokter Agustin, Dokter Agustin, terus dokter karena prof saya itu cukup demanding Dok gitu. Tapi saya merasakan manfaatnya Dok. Jadi waktu awal-awal itu saya agak stres juga gitu. Saya kira kan orang Eropa baik-baik ya gitu Dok. Kalau orang Jepang kan memang strict gitu kan, strict gitu. Kalau orang Eropa kan terkenal lebih human lah gitu, lebih tenang, lebih human, ternyata prof saya itu kayak orang Jepang Dok gitu. Jadi
saya juga sempat ini sempat stres juga di awal-awal, tapi saya banyak belajar karena beliau tuh sangat punctual ya, mungkin karena ada keturunan Jerman juga, jadi sangat punctual. Dia itu masalah demand-nya, beliau tuh paling senang sama orang Asia, Dok. Jadi di kita tuh rata-rata di grup besar itu yang paling deket lah sama beliau, sama Prof. Jansen itu cuma orang Asia, Dok. Jadi saya orang Indonesia, terus Shandan orang India, postdoc-nya itu Dr. Ming, itu orang Cina. Nah, hanya kami bertiga yang mau kerja itu di weekend, Dok, gitu. Sampai tengah malam gitu. Sampai itu gitu. Nah, yang menariknya lagi adalah yang nggak biasa di Eropa itu dulu, kalau beliau tuh ngirim email jam 11. Wah, kalau udah jam 11 tuh siap-siap pasti nggak akan tidur sampai jam 3 pagi karena diskusi, Dok. Jadi emailnya tektokan gitu. Kayak gitu. Nah, ini ada trik, Dok, cerita lucu saya sedikit aja sih sebagai intermezzo. Jadi karena prof saya demanding, Dok, di sana itu. Jadi kalau begitu saya dapat result banyak, itu biasanya saya agak nakal, Dok. Jadi saya bagi 2 atau bagi 3 gitu. Jadi ya result berikutnya untuk laporan minggu depan, karena setiap minggu kan kita ada lab meeting. Nah, karena lab meeting itu, kalau kita bilang itu lab meeting itu kayak perang gitu, Dok, kayak battle bath gitu. Battle bath gitu dengan profesor sama semua tim gitu. Jadi biasanya kita pecah tuh. Jadi kalau seandainya minggu depan nggak ada hasil, kita masih ada hasilnya kemarin gitu. Kalau nggak, nanti ditanya kenapa nggak ada hasil, karena wah itu kita belum sempat nyari alasannya kenapa gitu. Wah itu malah lebih kacau. Itu aja sudah pengalaman saya. Gitu. Ya. Itu dapat ide itu dari siapa? Kebetulan saya ada orang Indonesia, Dok, jadi dari UNER ya, itu. Itu tipikal Indonesia yang tinggal di Eropa, mencari selalu peluang. Nah, di sini ada supporter. Terus lanjut gimana, Rif? Iya, kebetulan beliau juga cukup beliau tuh di bedah urologi, Dok. Kayaknya Dokter Bambang juga kenal Mas Lukman Hakim dari UNAIR. Gitu, Dokter Lukman Hakim. Mas Akmal Mustafa juga kenal. Itu sahabat baik saya tuh, Mas Lukman Hakim. Sama ada Yodi Mas Yodi kan udah lulus itu, Mas Yodi juga. Nah, jadi Mas Lukman ini yang mengajarkan trik-trik nakal agar kita tuh bisa hidup tenang selama di Eropa. Ternyata yang nakal urologi ya, ternyata. KPS, dia sekarang KPS urologi UNER. Iya, betul. Betul. Tapi lumayan, Dok, jadi kita punya waktu untuk berpikir jadi. Iya. Tadi itu saya melihat ada supporter utamanya Dr. Ahmad, masih ada di sini enggak ya? Tadi saya lihat. Yang juga adalah dosen kita ya, sudah live atau masih ada? Mat, tadi saya lihat soalnya, tapi jadi hilang. Seniornya. Oh, ini ada. Dr. Syafwan nih. Mungkin saya minta pendapat atau hal sharing dari Dr. Syafwan nih. Dr. Syafwan pernah menjadi dosen juga di Unpad, dan setelah mendengar tadi, bagaimana Dr. Syafwan mungkin impresinya? Boleh melihat video Dr. Syafwan? Mat, ada Bapak Mat? Udah ada, saya ada ini. Oh ya, silakan. Gimana, Dok? Ya ininya lah kesannya dulu dan sekarang kan terakhir bertugas tuh tahun berapa ya? Saya bertugas di luar Jawa dari 77 sampai 82. Kan pernah di RSAS ya, Onko, beda Onko kan ya, Dok ya? Ya betul, saya di RSAS dari 88 sampai 2006. Ya. Saya udah pensiun, jadinya memang saya di RSAS diperbantukan aja karena saya aslinya dari Cibabat. Karena waktu itu staf onkologi nggak ada, saya diminta untuk membantu di staf bedah onkologi gitu. Ya. Gimana, Dok, kesannya mendengarkan presentasi dari anak-anak, termasuk anak dokter? Ya, memang
kalau saya sih luar biasa, karena zaman dulu sih nggak kebayang nih kok bisa hebat gitu anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi mungkin karena zaman dan teknologi dan sebagainya mereka bisa lebih cepat mengadop apa-apa yang perkembangan sekarang gitu. Ya, baik. Ada pesan nggak dok untuk semuanya nih? Di sini banyak residen juga. Ya, saya kira kesempatan yang luar biasa ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk alma mater. Ya, jadi dari Unpad ini sebanyak-banyaknya lah menjadi intelektual yang menjadi S3 maupun jadi profesor. Itu yang saya harapkan lah. Kalau zaman dulu kan agak susah kesempatannya, sekarang peluang yang baik untuk bisa dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Itu aja, sekian Pak Dekan. Baik, terima kasih Dr. Syafwan sudah hadir dan mensupport. Nah kalau tadi kan bosnya URO bicara, bosnya IKD bicara, di sini ada juga kadep kardiologi nih. Dr. Rizky silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan dari apa terkait dengan talent nih. Talent ini kan harus berkembang ya. Nah, ini gimana dalam rencana roadmap di Departemen Kardio? Ya, terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa memang kalau Arif ini kan saya nggak tahu apakah di departemen lain ada di mana seorang PPDS kemudian di tengah jalan pindah sementara untuk mengambil program S3 kemudian kembali lagi. Saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dalam arti bahwa yang bersangkutan mungkin awal sudah dikenalkan dengan dunia klinis, tapi kemudian dengan mengambil pendidikan S3 itu dia mengembangkan atau memperdalam basic science-nya untuk memperkuat kemampuan klinisnya. Di beberapa universitas saya lihat bahwa kegiatan yang seperti ini, program yang seperti ini tuh sudah banyak dilakukan, terutama untuk staf yang akan bekerja di klinik gitu. Jadi walaupun dia akan ada di klinik, tapi dia memiliki bekal basic science yang kuat. Dan alhamdulillahnya kita punya satu contoh Arif ini, dan saya rasa ini cukup berhasil karena apa? Karena setelah kembali ini saya rasa memberi dampak positif kepada teman-temannya yang lain gitu. Bahwa klinis itu tidak hanya berkutat hanya masalah penanganan pasien, tapi juga dengan memiliki basic ilmu yang baik, itu akan memperkuat kemampuan klinis seseorang gitu. Di kardio sendiri memang kita berusaha dengan melihat pengalaman seperti ini, arahnya sekarang mungkin kita juga tidak hanya ingin mengembangkan kepada klinisnya secara murni, tetapi juga klinis yang didasari oleh basic science yang kuat gitu. Memang untuk kolaborasi dengan departemen lain sementara ini belum, tapi kami juga mengharapkan bisa berkolaborasi dengan departemen lain, dengan IKD khususnya, karena sebetulnya banyak sekali topik-topik yang bisa diangkat dari departemen kardio. Hanya mungkin kita belum punya kesempatan, khususnya mungkin pada bidang-bidang tertentu dari kardio ini yang memang menarik juga buat teman-teman di ilmu kedokteran dasar atau mungkin juga dari ilmu kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja Pak Dekan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Sebenarnya sekarang pun kita sedang membimbing 2 orang kardiolog dari UPH, dua-duanya S3, dan pembimbingnya dari gabungan antara IKD dengan kardiologi, termasuk Dr. Rizky dan Dr. Yanuar. Dua-duanya terlibat dalam pembimbingan tersebut. Itu juga suatu upaya untuk membridge antara basic dengan klinik. Nah sekarang ada lagi fenomena menarik. Kalau Atik kan tadi S3 kemudian konsisten di ilmu kedokteran dasar. Kalau Ahmad Mustafa selesaikan dulu PPDS, kemudian ambil S3. Kalau Arif awal pergi balik lagi. Nah sekarang ada yang S3 dulu, baru ambil spesialis. Di sini juga hadir Kemala ya. Mungkin Kemala sama Nuratik itu sejaman ya sekolahnya ya? Ayah 2 tahun di bawah saya, Kang. Oh, Ayah gimana? Bisa sharing nggak? Ya, Kang. Ya, sekarang jadi klinisi.
Sekarang jadi klinisi, punya basic PhD. Apa manfaatnya yang dirasakan dibandingkan dengan yang langsung ambil spesialisasi? Dan apa rencana ke depannya, Kemala? Ya, baik Kang, hatur nuhun atas kesempatannya. Mungkin kalau pengalaman Boleh ini nggak saya... dinyalakan videonya biar pada kenal, sekalipun terkenal. Ya. Mangga Kang, sebentar Kang. Ya Kang, jadi belum nyala ya? Ya. Oh iya. Ya, ya Kang, pengalaman saya mungkin saya memang diberi kesempatan yang sangat berharga seperti Dr. Nur Atik mengambil S3 di Jepang juga, sehingga saya memperkuat basic science saya. Tapi memang saya mungkin seperti Dr. Nur Atik sangat berkutat di basic science. Untuk lab saya di Jepang tidak sampai translational research seperti Dr. Arif ya tadi. Jadi ketika akhirnya saya pulang dan menjadi PPDS, justru disitulah saya mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan basic science saya ke masalah klinis. Dan perjalanan pengalaman publikasi saya seperti Dr. Mustafa, saya justru murni menjalankan program PPDS saya, dan di saat akhir menjadi senior dan harus publikasi, baru saya mengaplikasikan kembali ilmu research saya. Memang kedepannya Kang, untuk saat ini kan saya sudah kembali di departemen, sampai sekarang di Departemen Objin, tapi yang saat ini sedang saya jalankan membangun iklim publikasi memang Kang di departemen saya. Yang saya rasakan memang belum terlalu terstruktur dengan baik, dan sekarang sedang dijajaki bersama Prof. Yopi membangun tim publikasi departemen. Jadi Prof. Yopi sebagai ketua, saya sebagai sekretaris dan seksi sibuknya. Mungkin kayak Dr. Ahmad Mustafa selalu berusaha untuk menjaring penelitian yang sedang berjalan di departemen dan mendorong publikasi selancar mungkin bagi para dosen. Dan yang sedang saya jajaki juga bagaimana caranya biar residen juga mulai terekspos terhadap proses publikasi ini seperti Dr. Ahmad Mustafa. Jadi saya mungkin Dr. Ahmad Mustafa mengumpamakan Dr. Siapa ya waktu itu yang menjadi mentornya. Sekarang saya jadi posisi mentor itu juga, Dok. Ya, Safendra. Ya. Saya di sini sebagai berusaha untuk menjadi mentor para residen untuk belajar mempublikasi. Mungkin sampai saat ini yang baru saya rencanakan itu, Kang. Belum ada. Baik. Memang saya belum punya apa istilahnya, belum punya rancangan penelitian yang berkelanjutan seperti Dr. Nur Atik atau Dr. Arif Wibowo yang sudah sangat advance. Saya sementara lebih ke ya itu tadi Kang, dari mencoba membangkitkan semangat publikasi di Departemen Objin, Kang. Oke. Baik, terima kasih. Jadi begini Kemala ya, kita tuh setiap bulan ada rakor dan yang namanya Departemen Sensasional. Departemen Sensasional itu satu dosen, satu publikasi. Tahu nggak juaranya siapa? Departemen mana? IKD kan, Kang? Bukan. Bukan. Ilmu penyakit dalam. Ilmu penyakit dalam ya. Ya. Nah, Objin kepanasan sama anak sekarang tuh. Ya, kalau IKD beratnya, IKD itu jumlah stafnya banyak soalnya, jadi tantangannya lebih banyak. Kalau divisi siapa tahu urologi sudah juga. Urologi kalau dilihat ya Dokter Bambang, jumlah publikasi tahun ini dengan jumlah staf kayaknya udah nyampe, udah sama ya atau bahkan lebih ya. Ya, ada sedikit lebih, hampir sama. Nah, iya artinya udah tercapai kalau dari divisi, tapi kalau departemen bedahnya belum. Sama Objin juga. Jadi Prof. Yopi suka ngelihat data saya dan suka protes kenapa lebih sedikit gitu. Saya tentu ada argumentasi data itu. Jadi ya terima kasih ya Dokter Kemala bisa bersama-sama Prof. Yopi. Karena saya lihat di setiap departemen itu ada engine-nya yang menjadi
motor penggerak dari semuanya, di kulit juga ada. Lalu kemudian ada hari riset, kita belajar dari mata. Nah, mata itu juga sekarang bagus. Direktur SDM yang barunya sangat komit dan selalu berkomunikasi dengan kami untuk betul-betul mendorong suasana yang lebih baik, iklim yang lebih baik untuk kegiatan riset, karena itulah yang bisa membuat atau menjadi penciri talenta unggul. Saya setuju dengan Atik, talenta unggul nggak hanya riset gitu, karena kita adalah pendidik, bukan hanya researcher, tetapi juga adalah pendidik. Itu yang sangat sangat penting dan juga diharapkan kemanfaatan. Bahkan saya ada bocoran untuk jabatan fungsional ke depan, pengabdian masyarakat akan diperhatikan sekali sekarang ini, karena tidak cukup ya hanya aspek keilmuannya saja, tapi kemudian kemanfaatan yang dirasakan langsungnya masih kurang gitu. Sekarang itu istilahnya apa tadi, Tik? Istilah kamu itu apa? PPM itu apa tadi kalimatnya? Apa ya, lupa saya tadi istilahnya. Pengabdian ke depan pada masyarakat. Ya, kebermanfaatan kita gitu. Nah, bukan, maksudnya hanya sekedar apa tadi teh? Penggugur kewajiban. Ya, penggugur kewajiban istilahnya. Ya, saya dengar itu, tapi nggak tahu jadi atau enggak Pak Dirjen yang baru, Pak Nizam itu mengatakan 20% minimal pengabdian masyarakat dan risetnya dikurangi gitu. Tahun depan, tapi kita lihat saja bagaimana perubahan aturannya itu terjadi. Tapi artinya sebagai seorang yang paripurna, talenta di universitas adalah memang tridharma. Kita masih seperti itulah keunikan dari di Indonesia. Gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan, Prof. Ramdan, silakan Prof. Saya ini guru saya, terus terang aja saya bisa begini karena Prof. Ramdan, karena dibina dari sejak mahasiswa. Mangga Prof. Aduh, terima kasih Setiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama apresiasi buat Pak Dekan. Ini acara bagus sekali. Tadi tiga-tiganya Atik mewakili KD, tadi siapa Arif dari klinik, siapa lagi? Mustafa klinik juga, tapi lain kan Mustafa itu kan baru PPDS-nya. Baru selesai PPDS-nya. Jadi saya sangat menghargai tiga-tiganya bagus, roadmap-nya bagus, tapi secara khusus karena sama-sama dari IKD, Atik itu saya intens berhubungan sejak 2014. Waktu itu Atik masih di Jepang, kemudian kita diminta menyelenggarakan BIBMC 2014, kemudian 2016, 2017. Itu tiga-tiganya Atik itu bantu banyak. Jadi saya sudah melihat Atik itu dari sejak awal itu seperti yang tadi kita lihat, konsisten, humble, smart, mungkin terlalu humble Atik itu sebetulnya, tapi kenyataannya sangat performance-nya bagus sekali. Jadi saya minta semua meneladani Atik dan yang lainnya. Saya kira semua orang juga bisa, tapi itu nggak akan sama ya. Jadi saya kira apresiasi buat semuanya, buat Pak Dekan juga, mudah-mudahan penyemangat untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ramdan. Karena waktu juga dan sesuai janji saya kan 45 menit lah ya, ini sudah hampir selesai. Jadi alhamdulillah kita hari ini sudah mendengar banyak kisah inspirasi dan diikuti oleh banyak generasi. Ini saya berharap tentunya khususnya pada adik-adik kami nih, para residen, kemudian juga staf yang lebih muda atau yang seumuran. Mari kita sama-sama berkontribusi, niatnya adalah menjadikan ini sebagai amal kebaikan kita dan berjejaring, karena ternyata kan lebih mudah kalau ini dilakukan bersama-sama gitu. Dan ada hal-hal yang menjadi pelajaran buat kita, ada hal yang harus dihindari, ada yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini lebih baik ke depan. Terima kasih atas kehadiran para guru besar dan juga komitmennya para pimpinan lembaga yang terkait, yang mensupport sehingga ketiga orang ini bisa berkembang sangat baik seperti yang kita saksikan barusan. Insya Allah kita bertemu minggu depan dengan topik yang sedang kami pikirkan apa ya untuk kemanfaatan peningkatan kinerja fakultas kita. Karena tentunya sedih kalau ranking 2 Prajabrata, padahal kita di world rankingnya sudah sangat tinggi ya. Kita berupaya terus lah untuk meningkatkan performance institusi dan tentunya dukungan dari SDM yang unggul. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, terutama tamu kita yang kita nantikan sangat-sangat humble. Saya membujuknya berpuluh-puluh kali tetap nggak mau hadir, tapi nggak apa-apa lah. Kita buat benchmarknya ke depan Atik ya, jadi profesor termuda di Unpad. Jadi nggak usah saya nyari lagi dari fakultas lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tonon semua. Assalamualaikum. Izin live. Ibu.
Oke, saya N semuanya ya.